Bab 444. Apa, Wira? Seru Levon. Sorot matanya menjadi muram dan niat membunuhnya melonjak keluar. Pria itu mengandalkan kemampuannya menulis beberapa puisi buruk untuk merayu Nona Dian. Sekarang, bahkan Mary juga jatuh ke dalam cengkeramannya. Dia benar-benar pantas dibunuh. Mary bertanya, Kak Wolfie, kamu sepertinya mengenal dia, iya? Levon terkekeh-kekeh dan menjawab, aku pernah mendengar namanya, tapi aku belum pernah bertemu secara pribadi. Karena dia temanmu, aku tentu akan membantunya. Kak Wolfie, kamu salah paham. Dia bukan temanku, ini hanya kesepakatan di antara kami, jelas Mary. Setelah itu, dia menoleh dan berkata, Paman Fandi, aku sudah melakukan tugasku, perjanjian antara aku dan Wira sudah selesai. Kamu bisa kembali dan beritahu Wira. Aku akan kembali sendiri ke Yispohan. Fandi mengepalkan tinjunya tanda hormat, lalu berbalik dan pergi dari situ. Dia harus segera kembali dan memberitahu Wira bahwa janji Wolfie ini tidak bisa dipercaya. Barusan, dia bahkan merasakan niat membunuhnya. Ucup, beritahu saudara-saudara kita untuk tidak mempersulit pria bernama Wira itu. Perintah Levon. Dengan sorot mata muram, dia melirik ke arah Fandi yang sudah pergi. Baik, jawab Ucup. Ucup yang awalnya merupakan ketua kedua Ngarai Naga Biru segera mengerti sinyal dari Levon. Dia pun bergegas pergi bersama sekelompok orang dengan niat membunuh yang kuat. Pertemuan itu berakhir. Melihat Mary tetap tinggal di Ngarai Naga Biru, Jupiter dan Blackie terpaksa pergi dengan enggan. Setelah mengatur akomodasi untuk Mary, Levon kembali ke kamarnya. Dia menghunus pedang dan mengayunkannya ke meja. Krak, meja itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke lantai. Jenderal, tenanglah. Orang yang punya cita-cita besar nggak boleh terdistraksi oleh masalah perasaan. Bujuk Putu sambil berjalan masuk. Sekarang, prioritas kita adalah melatih pasukan seefisien mungkin, bukannya membuang waktu untuk mengurus hubungan pribadi. Selama kamu bisa menaklukkan dunia, kamu bisa memiliki wanita manapun. Ujar Putu lagi. Kalau tunggu sampai aku menaklukkan dunia, anak Nona Dian dan pria itu mungkin sudah lahir. Seru Levon. Levon berbalik dan mencengkeram bahu Putu sambil meraung. Aku tahu ada banyak wanita yang lebih cantik dari dia di dunia ini, tapi nggak ada yang bisa menggantikan posisinya di hatiku. Apa kamu tahu, saat aku hampir mati kelaparan saat itu, dialah yang memberiku roti, lalu membawaku ke kediaman Wibowo. Dia memberiku makanan dan pakaian yang cukup. Dia memenuhi semua kebutuhanku sehingga aku bisa mengembangkan seni bela diriku. Tanpa dia, aku nggak akan puas kalaupun aku menaklukkan dunia. Putu mengerutkan alis dan bertanya, kalau kamu begitu menginginkan Nona Dian, kenapa mempertahankan Merika dan menjadikannya jenderal pendamping? Bagaimanapun, dia seorang wanita. Apalah arti 3 atau 4 istri bagi seorang pria? Aku punya bisnis sekarang, kenapa aku nggak boleh punya 2 wanita? Ujar Levon. Levon melanjutkan dengan wajah penuh perhitungan. Nilai Mary nggak cuma terletak pada kecantikannya. Kakaknya, Molika, sangat berkuasa di Kabupaten Yoya. Wilayah kami dipisahkan oleh Kabupaten Uswal dan Kabupaten Laria. Kalau aku menikahi Mary, kami bisa bekerja sama dan segera menduduki 4 kabupaten sekaligus mengumpulkan puluhan ribu prajurit. Jenderal, tolong hapus niatmu itu. Kalau enggak, kita akan segera hancur. Seru Putu. Putu melanjutkan dengan ekspresi yang berubah drastis. Ada Panglima Yuda di kota pusat pemerintahan Jagabu yang mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel belum lama ini. Kalau pasukan kita bertambah kuat dan menarik perhatian kerajaan, orang-orang istana pasti akan mengirim dia untuk mengepung kita. Meskipun kita bisa mengumpulkan banyak prajurit, apa kita bisa mengalahkan Panglima Yuda? Levon terdiam dan mengerutkan alisnya. Belum lama ini, kelompok banditnya bahkan tidak bisa mengalahkan pasukan komando daerah di kota pusat pemerintahan Lokana, apalagi pasukan perbatasan kuat yang dipimpin oleh Panglima Yuda. Levon harus segera melatih pasukannya. Jenderal, seru Ucup. Ucup yang barusan pergi tiba-tiba kembali dengan tubuh berlumuran darah. Dia memegang pedang Treksa dan berkata dengan penuh semangat. Aku sudah menangkap Fandi. Keterampilan seni bela dirinya sangat luar biasa. Dia juga punya senjata ajaib yang tajam ini. Karena tenaganya terkuras setelah membunuh 30-an saudara kita, kami baru mampu meringkusnya. Klang, Levon meraih pedang Treksa dan mengeluarkannya dari sarungnya, lalu membelah meja di lantai. Levon berkata dengan mata berbinar. Bagus, ini memang senjata ajaib. Kuburkan saudara-saudara kita yang mati dan berikan santunan bagi keluarga mereka. Jangan bunuh Fandi itu dulu, tapi kurung dia di tempat tersembunyi. Jangan biarkan Jenderal Mary mengetahui hal ini. Baik, jawab Ucup sambil mengepalkan tinju tanda hormat dan pergi. Bab 445. Putu mengernyit dan berkata, Jenderal, apa kamu menangkap Fandi untuk menjebak Wira? Iya, jawab Levon. Sambil mengayunkan pedang Treksa di tangannya, Levon berkata dengan angkuh, aku mau membuatnya datang ke pegunungan Jata. Kalau dia berani datang, aku akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tapi, kalau dia nggak berani datang, aku akan menulis surat untuk memberitahu Nona Dian kalau Wira itu sangat pengecut. Dia bahkan nggak memedulikan anak buahnya. Jadi, dia bukan orang yang bisa dipercayai untuk menjaga Nona Dian seumur hidup.
Putu tertegun beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jenderal, kamu nggak boleh membunuhnya." "Kenapa?" tanya Levon sambil mengangkat alisnya. Putu menghela napas dan menjawab, "Wira pernah menulis 4 kalimat Wahyudi, serta membuat Selamat sampai di tujuan, untuk Iqbal. Keduanya adalah puisi yang akan terkenal selama berabad-abad dan mendapat tempat di dunia sastra. Kalau kamu membunuhnya, kamu akan mendapat reputasi buruk. Kelak, kamu nggak akan bisa merekrut sastrawan untuk bekerja padamu. Untuk menaklukkan dunia, kamu nggak hanya membutuhkan jenderal militer, tapi juga sastrawan, keduanya sama-sama penting. Solusinya mudah saja, kan? Bunuh saja dia dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya." Ujar Levon sambil tersenyum puas. "Pak Putu, tulis surat untuk membujuknya ke Ngarai Naga Biru, tapi jangan biarkan dia merasakan bahaya." "Baiklah," kata Putu sambil mengangguk dengan mata berkilat. Dua orang yang menunggangi kuda tiba di luar dusun Darmadi. Pria parubaya bertubuh pendek, bertanya kepada pemuda berwajah bulat. "Jadi, ini dusun Darmadi?" "Iya," jawab pemuda berwajah bulat itu dengan ekspresi linglung. Pemuda berwajah bulat itu teringat hal-hal ajaib yang terjadi terakhir kali dia datang ke sini. Pertama, saudara-saudaranya berkhianat, lalu jatuh ke tangan musuh. Kemudian, mereka akhirnya dididik dan dibebaskan. Saat itu, pemuda berwajah bulat itu masih sedikit jengkel. Namun, saat memikirkan pengalaman itu sekarang, dia merasa itu adalah suatu kehormatan. Tempat ini benar-benar luar biasa, nggak heran kalau tempat ini bisa melahirkan penasihat militer berbakat. Desa yang tadinya tampak biasa saja tiba-tiba menjadi berbeda di mata pria parubaya itu. Dia lantas berkata dengan takut-takut. "Menurutmu, Mary nggak memprovokasi Tuan Wahyudi di sini, kan? Aku cuma takut gadis itu berbuat bodoh." Kedua orang ini adalah Molika dan Jamal, ketua pertama dan ketua 9 Yispohan. Selama berhari-hari di Yispohan, Molika masih terus mengkhawatirkan adiknya. Dia takut adiknya itu akan diam-diam melarikan diri. Jadi, Molika memutuskan untuk mengingatkan adiknya bahwa dia tengah menggenggam peluang yang sangat besar. Kemudian, Molika meminta Jamal yang lahir di Kabupaten Uswal untuk membawanya ke sini. "Jangan khawatir, Ketua," ujar Jamal sambil tersenyum. "Kalaupun Ketua Molika membuat ulah, Tuan Wahyudi pasti bisa menaklukkannya. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan Tuan Wahyudi di dunia ini. Apa kamu tahu apa yang dilakukannya pada saudara-saudaraku waktu itu?" Saat kembali menceritakan apa yang terjadi saat itu, wajah bulat Jamal masih penuh keterkejutan. Awalnya, Jamal mengutus orang untuk merampok, namun, pada akhirnya semua orang itu disuap, bahkan mereka disponsori untuk menjadi pedagang bakso ikan. Alhasil, semua bawahannya kabur. Jamal benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikir Wira. Strategi cerdik Tuan Wahyudi selalu nggak terduga. "Aku sudah cukup bangga Yispohan masih bisa bertahan meski sudah dikalahkan 2 kali oleh Tuan Wahyudi," ujar Molika. Molika itu berdecak dan berkata, "Bisa tinggal dengan Tuan Wahyudi itu benar-benar berkah bagi Mary. Aku cuma berharap dia bisa jaga sikap dan belajar sesuatu dari Tuan Wahyudi. Kalaupun dia cuma belajar 10% ilmu dari Tuan Wahyudi, Mary akan terbebas dari kekhawatiran dalam hidup ini." "Iya, iya," jawab Jamal sambil mengangguk berulang kali. "Aku saja ingin tinggal di sini sebagai sandera Tuan Wahyudi." Begitu Jamal mendengar bahwa Wira adalah Tuan Wahyudi yang mengalahkan 100.000 tentara bangsa Agrel, berbagai macam emosi langsung melandanya. Dia pun yakin akan masa depan aliansi rute dagang asri. "Oke, ayo turun dari kuda dan pergi ke desa. Kita kunjungi Tuan Wahyudi dengan sopan," ujar Molika. Sambil turun dari kuda, dia juga mengingatkan, "Ingat, kita harus pura-pura nggak tahu identitas Tuan Wahyudi." "Ketua, sebaiknya kamu nggak melakukan itu," ujar Jamal. Melihat wajah terkejut Molika, Jamal menjelaskan dengan serius. "Ketua, dengan kecerdasan Tuan Wahyudi, apa menurutmu dia nggak bisa melihat kalau kita sudah mengetahui identitasnya? Niat baik kita itu juga nggak akan mengelabui Tuan Wahyudi." Bab 446. "Kamu benar," ujar Molika. Kemudian, dia mengangguk dan melambaikan tangan sembari berkata, "Ayo, kita cari Tuan Wahyudi dan jangan bermain trik apapun." Ketika pulang, Wira melihat seorang pria tua dan 2 pemuda. Dia bertanya, "Apa kalian datang dari Kabupaten Hiloka?" "Tuan, aku Salman dan mereka anakku, Fauzan dan Farid," ucap Salman. Dia berlutut dan menunjuk kedua putranya, lalu menceritakan kejadian malam itu sambil menangis. Sementara itu, Fauzan dan Farid melihat sekeliling dengan terkejut dan juga kebingungan. Menurut mereka, seharusnya orang yang mereka temui adalah orang kaya yang tinggal di rumah besar, namun, rumah ini hanya terlihat sedikit lebih bagus dari rumah biasa. Hanya saja, banyak rumah bata yang sedang dibangun di luar dan banyak orang terlihat sangat senang. Ini adalah pemandangan yang tidak bisa ditemukan di desa biasa. Wira segera memapah Salman, lalu berujar, "Pak, cepat berdiri. Aku sangat senang kalian bisa datang memberitahuku kabar ini. Jarak antara 2 desa sekitar 50 km. Jadi, sangat tidak mudah bagi orang biasa untuk berjalan sejauh ini. Tuan, Fandi dan Nona Mary ditangkap oleh perampok karena menolong keluargaku. Kalau kami nggak datang untuk menyampaikan kabar ini, itu berarti kami benar-benar keterlaluan," kata Salman.
Salman menyeka air matanya, lalu membuka tas dan berucap. Ini uang yang diberikan Fandi kepadaku malam itu. Menurut Salman, Fandi dan Mary yang ditangkap Blackie pasti akan celaka. Jadi, bisnis ini pasti tidak bisa dilanjutkan lagi. Kamu nggak usah khawatir, mereka pasti baik-baik saja dan bisnis kita tetap dilanjutkan, sahut Wira. Dia mengembalikan uangnya dan mulai bertanya tentang perampok Wolpin Kabupaten Hiloka. Salman yang sering mengumpulkan tanaman di gunung tahu lebih banyak informasi daripada orang biasa. Dia tahu sedikit mengenai para perampok di sekitar. Jadi, Salman menceritakan tentang perampok dari Ngarai Naga Biru, Gunung Rubah Putih, Gunung Beruang Hitam, dan beberapa gunung lainnya. Setelah mendengarnya, Wira berdiri dan berpesan. Gavin, suruh kantin siapkan makanan enak untuk Pak Salman dan anaknya. Biarkan mereka istirahat di sini malam ini, besok baru pulang. Gavin membawa ketiga orang itu sambil tersenyum, lalu berucap. Ayo, ikut aku. Ketiga orang itu pun pergi mengikuti Gavin dengan gugup. Sementara itu, Dodi bertanya seraya mengernyit. Kak Wira, seharusnya Paman Fandi dan Mary baik-baik saja, kan? Wira menjawab, iya, berdasarkan cerita Pak Salman, Blackie itu orang yang lugas. Seharusnya, dia nggak akan melukai Paman Fandi dan Mary. Niat membunuh Dodi meluap saat dia berkata, aku nggak peduli dengan Mary. Tapi, kalau mereka berani melukai Paman Fandi, aku akan segera kembali ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk meminjam pasukan dan memusnahkan mereka. Raut wajah Wira menjadi muram. Dia menjelaskan, kamu pikir meminjam pasukan sangat mudah. Tanpa perintah pemerintah, mengerahkan pasukan sendiri sama saja dengan memberontak. Coba saja kamu kembali ke kota pusat pemerintahan Jagabu, lihat siapa yang berani meminjamkan pasukan kepadamu. Dodi berpikir sejenak sebelum mengangguk. Dia juga tahu biasanya Chandra, Basuki, dan Herdian menganggap dia saudara karena Wira. Wira mengingatkan, kelak, setelah pergi ke ibu kota, kamu harus mengucapkan kata-katamu 2 kali, ucapkan dalam hati 1 kali dulu dan pikirkan apakah pantas atau enggak untuk dilontarkan. Kamu baru bicara setelah memastikan kata-katamu pantas diucapkan. Pokoknya, hati-hati dengan ucapanmu. Kalau enggak, akibatnya fatal, lanjut Wira. Dodi mengangguk, lalu menyahut. Baik, Kak Wira. Kemudian, Danu masuk sambil memegang selembar surat. Dia berujar. Ada surat dari Ngarai Naga Biru. Wira mengambil surat itu, lalu membacanya. Setelah itu, dia baru merasa lega. Namun, Wira mengernyit lagi setelah membaca ulang surat itu. Danu segera bertanya. Kak Wira, ada apa? Kalau dibaca sekilas, memang nggak ada masalah dengan surat ini. Mereka mengundangku untuk membicarakan masalah pertambangan, tapi sebenarnya ada makna terselubung dalam surat ini, jawab Wira. Wira mengambil kuas, lalu melingkar beberapa kata seraya melanjutkan perkataannya. Coba kalian baca ini. Bab 447. Dodi membaca dengan terbata-bata. Na, ga, ja, ngan, datang. Belakangan ini, dia juga sedang belajar membaca. Namun, Dodi tidak bisa membaca semua tulisan yang dilingkar dengan lancar. Danu yang bisa membaca lebih lancar berucap. Naga Biru, ada bahaya, jangan datang. Wira membacakannya seraya mengerutkan dahi. Ngarai Naga Biru ada bahaya, jangan datang. Awalnya, Wira membaca surat ini seperti biasa, namun, dia tiba-tiba melihat kata-kata ini di bagian awal beberapa barisan kalimat. Dodi yang terbelalak berkata, Kak Wira, apa maksud dari surat ini? Jelas-jelas mereka mengundangmu pergi, tapi ternyata isi surat ini menyiratkan agar kamu jangan pergi. Selain itu, bukannya Paman Fandi dan Mary ada di Gunung Beruang Hitam. Kenapa mereka bisa pindah ke Ngarai Naga Biru? Itu daerah kekuasaan Wolfi, lanjut Dodi. Danu yang khawatir berkomentar, Kak Wira, Wolfi mengerahkan pasukan untuk memberontak. Kalau Paman Fandi ada di sana, dia pasti nggak akan membiarkan kamu mengambil risiko. Ada yang aneh dengan surat ini. Raut wajah Wira menjadi muram dan dia menyahut. Aku tahu, Paman Fandi dan Mary pasti sudah jatuh ke tangan Wolfi karena mereka ada di Ngarai Naga Biru dan ada yang mengirimkan surat ini. Terakhir kali saat di kabupaten, Tommy pernah diam-diam memberitahu Wira bahwa Wolfi membenci Wira. Tommy berpesan kepada Wira untuk tidak mengungkapkan identitasnya jika dia pergi ke kota provinsi dan melewati kabupaten Hiloka. Waktu itu, Wira tidak menganggapnya serius, bagaimanapun, dia baru pergi ke kota provinsi tahun depan. Tidak disangka, sekarang Wolfi menggunakan Mary dan Fandi untuk menjebaknya pergi ke Ngarai Naga Biru. Dari peringatan tersembunyi dalam surat, sudah jelas Wolfi memiliki niat membunuh dan orang yang menulis surat ingin menghentikan hal ini. Raut wajah Dodi menjadi muram. Dia berujar, apa, aku akan bawa anggota untuk menyerang Ngarai Naga Biru dan menyelamatkan Paman Fandi. Danu menegur, kamu tenang dulu. Wolfi mengerahkan pasukan untuk memberontak sehingga dia punya ribuan pasukan. Orang-orang di Dusun Darmadi nggak terlalu banyak. Sebaiknya kita dengar perintah Kak Wira. Dodi dan Danu pun memandang Wira. Sementara itu, Wira menimpali sembari mengernyit. Kita pasti harus menyelamatkan Paman Fandi, kumpulkan pasukan Zirah Hitam, tentara pensiun, dan pemuda dari tim pengawal. Besok pagi kita berangkat ke Kabupaten Hiloka. Danu yang terkejut menyahut, Kak Wira, tapi anggota kita nggak cukup kuat untuk menyerang.
Pasukan zirah hitam dan tentara pensiun di dusun hanya ada 150 orang. Kalau ditambah pemuda dari tim pengawal, mungkin hanya bisa terkumpul 200 orang. Wira menggeleng, lalu berkata, kalau kita menyerang, akibatnya pasti sangat fatal sekalipun bisa menyelamatkan Paman Fandi. Aku sudah punya ide, aku membawa pasukan hanya untuk berjaga-jaga. Kemudian, Danu mengabari yang lain untuk bersiap-siap. Tiba-tiba, Gavin berjalan masuk dan memberitahu Wira bahwa Molika dan Jamal datang berkunjung. Wira yang terkejut mengangguk. Dia tidak tahu kenapa mereka berdua datang. Tak lama kemudian, Molika dan Jamal masuk seraya tersenyum. Mereka bahkan membawa hadiah. Wira juga tidak bersikap sungkan. Dia bertanya, untuk apa kalian datang? Aku takut adikku membuat masalah dan menyinggung Tuan Wahyudi. Jadi, aku datang untuk memperingatkan dia, jawab Molika. Molika memberi hormat, lalu segera melanjutkan saat melihat Wira mengernyit. Terakhir kali aku menyinggung Tuan Wahyudi. Akhirnya, aku baru tahu identitasmu karena pasukan pembelot itu, kalau tahu dari awal, aku pasti nggak akan berani menyinggungmu. Kamu mengalahkan bangsa Agrel dan menyelamatkan puluhan juta rakyat kerajaan Nuala, termasuk kami para perampok ini. Jamal menimpali sembari tersenyum, Tuan, kamu tahu aku selalu menghormatimu. Kalaupun kamu bukan penasihat militer, aku juga nggak akan berani menyinggungmu. Wira melambaikan tangan sambil menyahut. Yang lalu biarlah berlalu. Lain kali jangan menyebutku sebagai penasihat militer lagi. Molika dan Jamal langsung membalas. Oke, Tuan. Wira menjelaskan. Waktunya kurang pas kalau kalian mau bertemu Mary. Aku mengutusnya ke Kabupaten Hiloka untuk mencari informasi. Sekarang, dia ditangkap oleh Wolfie. Molika tertawa, lalu berkata, Tuan, kamu nggak usah khawatir. Aku dan Wolfie pernah minum-minum, sesama perampok harus saling menghormati. Jadi, dia pasti nggak akan menyusahkan adikku. Wira berujar seraya menyipitkan mata, tapi, dia mau mencari masalah denganku. Bahkan, dia menyuruh orang menulis surat untuk menjebakku pergi ke Ngarai Naga Biru. Molika yang kaget berseru, Tuan, apa mungkin ada salah paham di antara kalian? Aku bisa menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah ini. Wira mencibir, lalu menimpali, sekarang, kamu hanya perlu memilih, ikut aku untuk menyelamatkan adikmu atau kembali ke Yispohan, kamu tinggal tunggu aku antar adikmu pulang. Molika yang berkeringat dingin menjawab, Tuan, aku akan ikut kamu pergi ke Ngarai Naga Biru untuk menyelamatkan adikku. Sepertinya Wolfie sudah gila, beraninya dia mencelakai Wira, benar-benar cari mati, Jamal segera berkata. Tuan, aku juga akan mendukungmu. Wira menyahut seraya menyipitkan mata, kalau begitu, aku akan memberi kalian tugas. Molika dan Jamal berujar, kami akan mendengar perintah Tuan. Sementara itu, Gavin membawa Salman, Fauzan, dan Farid ke kantin. Setelah berpesan kepada koki, Gavin membawa mereka bertiga ke bak air di samping kantin. Gavin mengambilkan air hangat dan sabun, lalu mengajari Salman dan anaknya cara mencuci tangan. Sekarang, ini adalah kebiasaan warga dusun Darmadi. Sebelum makan, harus cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Begitu Salman dan anaknya mengambil sabun untuk cuci tangan, air dalam baskom langsung menjadi hitam. Mereka bertiga pun tertegun. Sabun ini sangat enak dipakai, bisa mencuci kotoran sampai sebersih ini, apa kalian memakai sabun ini untuk mencuci muka? Ujar Salman yang terkejut. Dia teringat dengan wajah dan tangan warga dusun Darmadi yang sangat bersih, Gavin tersenyum dan menjawab. Ini sabun yang diciptakan Tuan Wahyudi dan dijual 3.000 gabak di pasaran. 3.000 gabak, seru Salman dan kedua anaknya. Tangan mereka gemetaran sehingga sabun pun jatuh ke dalam baskom. Astaga, ternyata mereka mencuci tangan dengan sabun seharga 3.000 gabak, benar-benar menghamburkan uang. Gavin mendesak lagi. Cepat cuci bersih, makanannya sudah siap. Salman dan kedua anaknya segera mencuci wajah dan tangan mereka. Di meja sudah disajikan roti isi daging, nasi, sup ayam, tumis ikan, bihun goreng, tumis sawi putih, dan ayam kukus. Salman, Fauzan, dan Farid menelan ludah, mereka terlihat tidak percaya, tadi, Wira menyuruh bawahannya untuk menyiapkan makanan enak. Salman dan kedua anaknya mengira yang dimaksud Wira hanya nasi putih atau mie. Siapa sangka, ternyata makanan yang disiapkan begitu lengkap. Gavin yang membantu mengambilkan nasi untuk mereka bertiga tersenyum sambil berucap. Maaf, kantin nggak ada persiapan. Jadi, hanya bisa memasak beberapa sayur ini. Semoga kalian nggak keberatan. Nggak keberatan, sahut Salman dan kedua anaknya seraya menggeleng. Awalnya, mereka masih agak canggung. Lama-kelamaan, mereka bertiga pun makan dengan lahap, meskipun sering mengumpulkan tanaman di gunung dan kondisi keluarga Salman lumayan baik, bisa mengenyangkan perut sudah cukup beruntung. Mereka hanya bisa makan daging setahun sekali dan tidak pernah menikmati makanan selezat ini. Pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Minum sup dulu, bujuk Gavin. Melihat mereka bertiga yang makan dengan lahap, dia teringat dengan diri sendiri, 2 bulan yang lalu, kondisi Gavin dan kedua saudaranya juga tidak lebih baik dari Salman dan kedua anaknya. Gavin dan keluarganya bisa menjalani hidup yang bahagia dan makan daging setiap hari karena Wira. Bukan hanya itu, Dusun Gabrata juga ikut mendapatkan keuntungan dengan membakar batu bata untuk Dusun Darmadi.
Sekarang, semua warga desa mempunyai pekerjaan dan kebutuhan mereka sudah tercukupi. Salman dan kedua anaknya segera minum sup. Sambil minum, mereka menangis. Salman dan anaknya tidak pernah membayangkan mereka bisa makan makanan selezat ini. Sekarang, mereka bisa menikmatinya. Salman, Fauzan, dan Farid tidak berhenti makan sampai perut mereka terasa begah. Mereka bersendawa sembari memandang makanan di meja dengan tidak rela. Ketiganya masih ingin makan, tetapi sudah tidak sanggup lagi. Kemudian, para penduduk desa berduyun-duyun datang ke kantin, lalu mencuci tangan dan mulai makan. Salman dan kedua anaknya terkejut melihat ini. Segerombolan orang itu memakan roti isi daging, serta mengambil sup ayam, tumis ikan, sawi putih, dan nasi. Mereka semua makan dengan bebas. Salman tertegun sejenak sebelum bertanya. Gavin, hari ini ada acara perayaan, ya? Gavin menyeringai, lalu menjawab. Nggak ada acara perayaan, ini memang kehidupan kami sehari-hari. Setiap hari kalian makan begini, kata Salman yang tampak tidak percaya. Fauzan dan Farid juga curiga. Semua makanan ini bahkan lebih enak dari makanan tuan tanah. Rakyat biasa yang bisa makan nasi sampai kenyang setiap hari saja sudah cukup beruntung, mana ada yang bisa makan daging setiap hari. Gavin menimpali seraya tersenyum, Tuan takut kami nggak rela beli makanan enak, jadi dia membangun kantin ini. Dia menyediakan makanan 2 kali sehari. 1 macam sayur, sup, beberapa macam daging, nasi, dan roti isi daging. Kami boleh makan sepuasnya. Ah, seru Salman yang tercengang. Sebenarnya, mereka tidak percaya. Namun, setelah mengamati para penduduk desa, Salman dan anaknya langsung percaya, wajah semua penduduk tampak berseri-seri dan berisi. Tidak seperti rakyat biasa yang kurus kerempeng, Fauzan berdecak, lalu berkomentar. Pantas saja banyak orang datang bekerja untuk Tuan Wira, makanan ini benar-benar enak. Kalaupun nggak digaji, pasti banyak yang berebutan datang. Farid juga ikut mengangguk. Gavin segera menjelaskan, mereka semua digaji, setiap orang yang bekerja untuk Tuan pasti dibayar. Contohnya para koki ini, setidaknya setiap bulan mereka bisa menghasilkan 2.000 gabak. Tim penangkap ikan mendapat 2.000 gabak, tim pengawal mendapat 4.000 gabak, dan para pengurus mendapat 10.000 gabak. Apa? Ujar Salman dan kedua anaknya yang terperangah. Awalnya, mereka mengira para penduduk desa ini tidak mendapat gaji lagi karena makanan di Dusun Darmadi sangat enak. Bagaimanapun, saat ini musim dingin. Banyak orang kesulitan sehingga biasanya orang yang memberi pekerjaan hanya menyediakan makanan. Siapa sangka, orang-orang yang bekerja di Dusun Darmadi malah digaji, bahkan upahnya sangat tinggi. Gavin melanjutkan dengan bangga, bukan hanya gaji tinggi, kami bahkan mendapatkan fasilitas lain. Salman yang tidak paham bertanya, fasilitas. Gavin menjelaskan. Selain gaji, Tuan juga takut kami kedinginan. Jadi, dia membagikan selimut dan sepatu kepada setiap orang. Kalau ada anggota keluarga kami yang sakit dan nggak punya uang untuk berobat, Tuan yang akan membayar biaya pengobatannya. Tuan Wira benar-benar baik, ujar Salman. Dia dan kedua anaknya tertegun. Mereka memandang para penduduk desa yang sedang makan dengan iri. Saat makan, penduduk desa membahas tentang berapa gaji yang mereka dapat bulan lalu, total gaji yang didapatkan keluarga mereka, dan rencana untuk membangun rumah bata tahun depan. Paling sedikit mereka bisa mendapatkan 2.000 gabak, paling banyak sekitar 10.000 gabak. Ada juga yang mendapatkan sekitar 5.000 gabak, para penduduk desa memakai pakaian berbahan katun, bahkan ada yang memakai luaran berbahan satin. Cara makan mereka juga sangat pelan, tidak seperti Salman dan anaknya yang sangat rakus. Ayo, setelah makan, aku bawa kalian jalan-jalan di desa. Ajak Gavin. Dia khawatir perut mereka tidak nyaman karena makan terlalu kenyang. Jadi, Gavin membawa mereka bertiga jalan-jalan. Salman dan kedua anaknya mengikuti Gavin sambil terbengong-bengong. Mereka melihat Dusun Darmadi yang dipenuhi dengan rumah bata dengan iri, ketika melewati sebuah rumah besar yang baru dibangun, terdengar suara anak-anak yang sedang membaca. Semua manusia terlahir baik dan memiliki sifat yang hampir sama. Tapi, lingkungan dan kebiasaan membuat setiap orang menjadi berbeda. Anak-anak membaca dengan suara yang lantang, sementara itu, Agus yang mengenakan jubah panjang berjalan di dalam ruangan sembari meletakkan kedua tangan di belakang punggung. Salman yang terkejut bertanya, kenapa di sekolah kalian ada begitu banyak anak-anak? Biasanya murid sekolah di desa sangat sedikit, paling banyak hanya belasan orang, hal ini karena penduduk desa miskin sekali, kebanyakan dari mereka bahkan tidak sanggup makan. Jadi, orang yang bisa bersekolah terlalu sedikit, Gavin tersenyum dan menjelaskan. Ini sekolah dasar yang dibangun Tuan. Sekolah di sini nggak perlu bayar, bahkan anak yang prestasinya bagus akan mendapatkan hadiah. Bukan hanya dusun kami, anak-anak dari dusun sekitar yang ingin bersekolah pun boleh datang. Sekolah juga menyediakan makan siang. Salman dan kedua anaknya termangu. Wira bahkan membangun sekolah gratis yang menyediakan makanan untuk para murid. Dia benar-benar orang yang baik. Gavin mendongak sembari melanjutkan perkataannya. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga sudah mulai belajar. Tuan punya bisnis di kota pusat pemerintahan Jagabu dan Kabupaten, asalkan bisa membaca dengan lancar dan menulis kontrak, semua bisa pergi ke kota untuk menjadi pengurus.